Zaman berubah sering berjalannya waktu. Teknologi digital pun berkembang makin pesat. Dampaknya tak hanya dirasakan oleh negara maju saja, melainkan seluruh negara di dunia. Apakah kita harus tertutup menerima semua perubahan teknologi ini? Tentu saja kita harus terbuka menerimanya. Di era industrialisasi ini, informasi semakin cepat. Kita pun terhubung dengan dunia maya tanpa batas. Tidak hanya di bidang gaya hidup, era industrialisasi ini mengubah perubahan pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kita pun harus siap menghadapinya. Lantas, apa yang harus kita persiapkan? Belajar dengan baik dan pintar memilih dan menilai perubahan. Para generasi alpha di era ini akan cenderung lebih menyukai hal-hal yang simple, instan, dan tentunya dapat menghemat waktu. Lalu, apa peran remaja di era ini? Peran remaja di era ini adalah sebagai bahan dasar untuk membuat teknologi yang lebih canggih lagi. Disiapkan untuk membangun pabrik cerdas. Revolusi industri yang pertama ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Revolusi industri yang kedua ditandai dengan ditemukannya listrik. Revolusi ketiga ditandai dengan ditemukannya komputer dan robot. Dan revolusi keempat yaitu 4.0 ini ditandai dengan kata kunci yaitu virtual. Mereka disiapkan untuk mengikuti persaingan yang sangat-sangat ketat. Remaja di era ini akan terus dilatih hingga lihai dalam bidang keahlian agar rencana industrialisasi terarahkan. Industrialisasi ini mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional jadi modern, dari agraris jadi industri. Lalu, apakah kesejahteraan akan terjamin? Itu tergantung keberhasilan industrialisasi ini sendiri. Industrialisasi dapat menguntungkan apabila kalian bisa mengolahnya dengan baik. Industrialisasi ini dapat merugikan bagi kalian yang tutup mata terhadapnya. Remaja di era sekarang harus pintar memilih celah-celah kehidupan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman tanpa menghilangkan ciri khas yang tertanam sejak dahulu. Remaja sekarang memiliki peranan penting dalam prosesnya, khususnya di Indonesia, agar mereka dapat memajukan Indonesia ke depannya. Tapi masih banyak penghambat yang menjadi kendala di dalamnya. Seperti masih banyak mereka yang buta aksara, masih banyak mereka yang belum bisa menikmati internet, masih banyak mereka yang belum bisa bersekolah, bahkan mereka belum bisa dapat menikmati listrik. Dan untuk kalian yang merasakannya, tolong nikmati dan syukuri itu semua. Belajarlah dengan baik agar generasi kalian bisa berubah menjadi depannya. Tapi lihat sekarang ini, remaja sekarang banyak yang tidak peduli dengan hal tersebut. Mereka lebih suka akan ketenaran dan pencitraan. Sosial media yang seharusnya menjadi sarana hiburan dan sarana informasi berubah menjadi sarana untuk mengomentari kehidupan orang. Apakah kamu merasakan tersebut? Apakah kamu termasuk di dalamnya? Apakah kamu lihat kemana remaja ini mengarah sekarang? Ya, mereka mengarah kepada hal yang tidak terlalu penting. Terlalu membesarkan sesuatu yang kecil, mereka makin jauh dari agama. Mereka lebih asik dengan dunianya sendiri tanpa melihat lingkungan sekitar. Apakah kamu merasakan itu semua? Ya, aku merasakannya. Kita pun harus mau maju, jangan hanya berdiam diri di zona nyaman. Kita harus keluar dari zona tersebut. Karena berani mengambil resiko membuat kita jadi berpengalaman. Karena pengalaman merupakan guru terbaik dalam hidup. Dengan kondisi seperti ini, pandemi sedang melanda dunia, kita bisa bertemu walau tak saling tatap, kita dapat berlepas rindu walau tak bertemu. Memang berbeda dengan tahun kemarin. Tahun sekarang lebih berat dan lebih besar tantangannya. Tahun kemarin kita masih bisa bercanda tawa, berbagi suka duka bersama dia yang tidak bisa kusapa lewat jatah dan hanya bisa kusapa lewat hidup. Dan untuk para remaja di era 4.0 ini harus pintar dalam segala hal dan bidang, harus kuat iman dan takwanya, dan harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena dapat dilihat, apabila generasi muda sekarang memiliki sifat seperti itu, dapat dipastikan kita dapat menjadi negara maju. Karena generasi mudanya mampu mengolah negerinya sendiri. Generasi muda yang berkualitas dapat membuat negerinya menjadi maju. Generasi muda yang sekarang dapat